Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat saja. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga, subtema 2, tema 6. Namun, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 3, subtema 2, tema 6, nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, manfaat pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, menuliskan kalimat utama dan gagasan utama. Dan yang ketiga, nanti kita akan mengetahui cara-cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, selalu perhatikan video pembelajaran ini hingga selesai. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhnya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang harmonis antara warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas pemerolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari kalimat utama dan gagasan utama pada paragraf yang pertama. Tadi sebelumnya kita sudah membaca paragraf yang pertama berbunyi, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang, dan seterusnya. Kira-kira kalimat utamanya apa? Coba. Ya, kalimat utamanya adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Lalu kalau ditanya gagasan utamanya berarti apa? Gagasan utamanya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Setelah kita mencari gagasan utama dan kalimat utama pada paragraf yang pertama, kita lanjut pada paragraf yang kedua. Paragraf kedua berbunyi seperti ini. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Kira-kira kalimat utamanya apa? Coba. Iya, betul. Salah satu contoh manfaat pemenuhan hak
atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Lalu kalau ditanya gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya adalah manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Oke, kita lanjut pada paragraf yang ketiga. Mari kita bersama-sama cari kalimat utamanya dan gagasan utamanya. Paragraf ketiga bunyinya seperti ini. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan seterusnya. Kira-kira kalimat utama pada paragraf ketiga itu apa? Coba anak-anak tebak. Ya, kalimat utamanya adalah manfaat lain pemenuhan hak warga negara. Betul sekali. Kemudian kalau ditanya gagasan utamanya berarti apa? Gagasan utamanya berarti manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjut pada paragraf yang keempat. Mari kita bersama-sama mencari kalimat utama dan gagasan utamanya. Nah, paragraf keempat bunyinya seperti ini. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan seterusnya. Kira-kira kalimat utama pada paragraf keempat itu apa ya? Coba kira-kira kalimat utamanya apa? Ya, betul, kalimat utamanya manfaat pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Nah, kalau ditanya gagasan utamanya apa? Ya, betul, gagasan utamanya manfaat lain pemenuhan hak warga negara, yaitu hak atas perlindungan hukum. Oke, kita lanjut mencari kalimat utama dan gagasan utama pada paragraf kelima. Oke, kita lanjut. Nah, bunyinya seperti ini, paragraf kelima. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Ya, kalimat utamanya kira-kira apa? Ya, betul, kalimat utamanya manfaat pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya adalah manfaat pemenuhan hak warga negara. Oke, masih banyak manfaat atas terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia. Kamu bisa mengidentifikasi melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya, pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukan hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia sebagai upaya pencapaian tujuan nasional juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ayo, sekarang anak-anak perhatikan ya sebuah bacaan yang berjudul Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatikan ya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Persamaan hak antara warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antara warga negara Indonesia, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, berkompetisi dalam meraih prestasi, menggunakan produk buatan dalam negeri,
menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadi perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah tadi pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru nantinya dapat bermanfaat bagi anak-anak. Dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.